Balas serangan TNI Perdamaian Gaza, Israel minta bantuan pasukan AS. At a crossroads of history, our world is in upheaval. It's a clash between those who glorify death and those who sanctify life. For the forces of civilization to triumph, America and Israel must stand together. Langit gurun memerah oleh ledakan-ledakan dahsyat saat artileri dan drone tempur milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghantam posisi militer Israel di wilayah Negev. Serangan itu, yang disebut oleh Komando Gabungan TNI sebagai Operasi Bayang Surya, merupakan balasan atas serangkaian provokasi dan serangan tak beralasan Israel terhadap pos perdamaian Indonesia di Gaza. Dampaknya langsung terasa. Pangkalan militer IDF di selatan Be'er-Sheva luluh lantak. 8 helikopter Apache hancur di landasan. Gudang logistik tempur meledak berkali-kali. Israel terkejut, tapi tidak tinggal diam. Malam itu juga, Perdana Menteri Israel, Tzvi Cohen, menghubungi Gedung Putih. Isinya jelas, permintaan bantuan militer dari Amerika Serikat. Konflik bermula dari pelanggaran Israel atas zona aman yang dijaga TNI bersama sejumlah negara netralis Asia Afrika. Serangan udara Israel terhadap pos TNI 2 pekan lalu menewaskan 14 prajurit Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa. Pemerintah Indonesia memberikan waktu 72 jam kepada Israel untuk meminta maaf secara diplomatik, tapi tanggapan justru berupa serangan rudal tambahan. Maka Presiden Indonesia mengaktifkan mandat darurat untuk operasi balasan terbatas. Namun serangan itu ternyata lebih dari sekadar balasan. Itu adalah demonstrasi kekuatan penuh Indonesia. Kami tidak datang ke Gaza untuk menyerang, tapi jika diserang kami tidak akan mundur sejengkal pun, ujar Laksamana Madya Yudo Pramono, Komandan Operasi Gabungan TNI di Laut Merah. PM Israel dalam konferensi pers darurat mengatakan, kami sedang menghadapi agresi dari kekuatan luar kawasan. Kami telah mengaktifkan pasal 5 dalam perjanjian strategis dengan Amerika Serikat. Kami meminta bantuan militer penuh. Gedung Putih belum merespon secara langsung, tetapi sejumlah pesawat pengangkut militer adolesen telah terlihat mendarat di pangkalan udara Incirlik, Turki, yang diduga akan menjadi titik lompatan menuju Israel. Presiden Aliwas dalam pernyataan singkat mengatakan, kami meninjau situasi di Gaza dengan serius. Kami akan berdiri bersama sekutu kami, Israel, jika keamanan nasional mereka terancam oleh kekuatan militer asing. Pernyataan ini menandakan eskalasi besar. Keterlibatan langsung AUS dalam konflik yang melibatkan negara Asia besar seperti Indonesia bisa mengarah pada krisis global baru. Dengan Israel meminta bantuan Al-Qassam secara resmi, dan TNI tidak menunjukkan tanda-tanda menarik pasukannya dari Gaza, kawasan ini kini berada di ambang konfrontasi global. Banyak pihak khawatir ini bisa menjadi perang proksi baru antara blok Asia dan Barat, dimulai dari jalur sempit di Gaza dan gurun panas di Negev. Pertanyaannya, kini bukan lagi apakah perang bisa dicegah, tapi seberapa jauh dunia siap membayar harga dari ketegangan ini. 3 minggu sebelumnya dunia menyaksikan dengan terkejut saat pasukan IDF meluncurkan operasi udara ke zona aman yang dijaga pasukan perdamaian Indonesia di Gaza. Serangan itu bukan hanya pelanggaran terhadap mandat PBB, tetapi tindakan agresi terbuka terhadap negara non-blok yang telah bertindak netral dan humaniter. Akibatnya, 14 prajurit TNI gugur, termasuk seorang perwira muda yang dikenal sebagai simbol diplomasi kemanusiaan. Video evakuasi tubuh-tubuh berdarah prajurit Indonesia menyebar luas, mengguncang opini publik nasional dan internasional. Pemerintah Indonesia, dalam pidato luar biasa oleh Presiden Ardi Wijaya, memberikan ultimatum. TNI datang ke Gaza untuk menjaga perdamaian, bukan untuk diserang. Jika Israel tidak mengakui kesalahannya dan menarik pasukannya dari zona aman dalam 72 jam, kami akan bertindak. Ultimatum itu diabaikan. Israel bahkan menembakkan rudal ke konvoi medis Indonesia 2 hari kemudian. Maka dimulailah apa yang kini disebut para analis sebagai perang balasan terhormat, Honor Retaliation War, operasi militer pertama Indonesia yang secara terbuka menyerang infrastruktur pertahanan negara lain di luar Asia Tenggara dalam 50 tahun terakhir. Di dalam negeri, Presiden Indonesia dalam pidato kenegaraan mengatakan, kami bukan negara penjajah. Kami tidak datang untuk berperang, tapi kami juga bukan bangsa yang tunduk ketika saudara-saudara kami dibantai dan prajurit kami ditembak dari belakang. Pemerintah Indonesia kini memperkuat aliansi dengan negara-negara selatan global,
mengaktifkan jaringan militer rahasia dan diplomatik, dan menyiapkan armada tambahan dari Komando Armada RI Timur menuju Laut Merah. TNI juga secara terbuka menyatakan, jika pasukan Amerika Serikat memasuki wilayah Gaza atau menyerang pasukan Indonesia, mereka akan dilawan. Para analis menyebut situasi ini sebagai krisis terbesar di Timur Tengah sejak Perang 6 Hari. Namun berbeda dari masa lalu, kali ini bukan hanya negara-negara Arab versus Israel. Kali ini, kekuatan baru dari Asia ikut bermain. TNI bukan Hamas. TNI adalah kekuatan militer terorganisir dengan kapasitas teknologi dan jaringan global. Dengan Israel memohon bantuan Ashras dan ACS mulai mengerahkan kekuatan tempurnya, pertanyaannya tinggal satu. Apakah kita sedang menyaksikan permulaan dari perang proksi globe tanggal 7 Mei 2025, pukul 03.40 pagi waktu Israel? Langit Negev yang biasanya hening tiba-tiba menyala oleh kilatan rudal-rudal presisi. Sejumlah radar Israel lumpuh dalam 3 menit pertama. Iron Dome tak berkutik. Sensor dan komunikasinya sudah lebih dulu disabotase oleh unit cyber TNI. Tak lama kemudian, gelombang kedua tiba. Drone UCAV elang hitam menggempur hanggar. Tempat F-35 dan Apache milik Israel diparkir. Namun mimpi buruk belum selesai. Dari bawah gurun, pasukan khusus Kopassus keluar dari terowongan yang mereka gali selama berminggu-minggu. Mereka meledakkan gudang logistik IDF dan menyusup ke pusat komando, mengakibatkan kebingungan total di kalangan militer Israel. Dalam waktu 36 menit, kekuatan militer terbesar di Timur Tengah kehilangan 60 perwira dan 8 unit pangkalan militernya. Dunia terhenyak, Israel terpukul telak. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, Tel Aviv panik. Di ruang bawah tanah Gedung Keamanan Nasional Israel, Perdana Menteri Israel berdiri dengan wajah pucat. Di hadapannya terbentang peta digital yang menunjukkan kehancuran besar-besaran di wilayah Negev. Ia tahu, ini bukan serangan biasa. Ini adalah pesan. Ini adalah tantangan terbuka terhadap dominasi Israel di kawasan. Pukul 5.30 waktu Yerusalem, PM Cohen menghubungi Presiden Amerika Serikat. Isi percakapan itu, yang bocor ke media 24 jam kemudian, sangat gamblang. Kami diserang. Bukan oleh milisi, tapi oleh negara berdaulat. Pasukan bersenjata penuh. Mereka punya drone, rudal jelajah, pasukan elit. Kami tidak bisa menanganinya sendiri. Kami butuh pasukan Anda. Presiden Kessler menanggapi dengan cepat. Ia memerintahkan Departemen Pertahanan ROS mengaktifkan protokol aliansi strategis perisai Timur Tengah, sebuah mekanisme pertahanan gabungan jika Israel menghadapi invasi besar.